Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan eratnya perjuangan bangsa. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Kebutuhan manusia akan informasi di era sekarang ini bukan hanya sebatas komunikasi tradisional seperti majalah, koran, radio, televisi, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat membuat perubahan yang sangat drastis di kalangan masyarakat. Hadirin, dapat kita perhatikan bahwa bangsa barat dan jahiliyah kini sudah merajalela. Seperti yang kita lihat di masa sekarang ini, banyak orang yang menggerakkan tubuhnya di depan kamera. Ucapan yang tidak mendidik bagi generasi muda, tayangan yang semakin tidak jelas arah dan tujuannya, bahkan sampai tega melawan orang tua demi gaya-gayaan saja. Itulah potret nyata dari ketidakadanya etika dalam berkomunikasi sebagai semestinya. Lantas, bagaimanakah solusi dari permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami menyampaikan syarahan dengan judul Etika Berkomunikasi di Media Sosial Menurut Al-Quran. Sebagai landasan awal, mari sama kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohanmu itu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut ilmu Magni, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah yang berarti instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana dituliskan oleh Jalaluddin Asyuyuti Asy-Syafi'i, seorang cendekiawan muslim yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Di dalam kitab Lubabun Nukulfi, Asbabun Nuzul halaman 240, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dan para sahabat lainnya. Ayat tersebut berkenan mengatakan kebohongan yang berasal dari Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah SAW. Saat itu, Rasul hampir terprovokasi dan melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah teguran, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Jika datang seorang fasik kepadamu, maka bertabayyunlah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin, ayat tersebut merupakan landasan awal dalam bermedia sosial. Allah mengajarkan akhlak, adab, dan pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama informasi yang belum jelas kebenarannya serta sumber dan faktanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, kehati-hatian itu datangnya dari Allah dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Hadirin, banyak konflik yang terjadi dikarenakan ketidakberlakuannya etika dalam berkomunikasi sebagai semestinya. Tak sedikit orang yang terluka hatinya, lalu menumbuhkan rasa dendam di dalam dirinya, sampai pada akhirnya terjadi pertumpahan darah antara satu dengan yang lainnya gara-gara mendengar suatu berita yang tidak jelas kebenarannya, hingga menyebabkan putus hubungan antara anak dan orang tua, abang dan adiknya, keluarga dan kerabatnya, bahkan krisis kepercayaan antara rakyat kepada pemimpinnya. Betul hadirin? Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita agar meminta klarifikasi terhadap suatu informasi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 berikut ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو
Tuntunlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Ibnu Jauzi yang biasa dipanggil dengan Abu Farj, yang silsilah keturunannya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tafsirnya yang bernama Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, juz 2 halaman 593, ia menjelaskan bahwa kata sabili yang berarti agama Islam. Sedangkan menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, seorang ahli tafsir yang berasal dari Damaskus, di dalam kitab tafsirnya yang bernama Tafsirul Qur'anil Azim, ia menjelaskan bahwa arti hikmah ialah apa yang mengada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kalimat mau'izatul hasanah ialah agar manusia berbuat baik. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa berkomunikasi dengan baik harus dilandaskan dengan etika dalam berkomunikasi agar tercipta kemaslahatan kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana senandung syair berikut ini. Wahai kawan para remaja, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.